Oke, cukup. Duh, aku rada deg-degan nih, agak tegang dikit. Jadi di sini aku diminta oleh teman-teman apiari untuk sharing lah terkait dengan satu topik yang cukup menarik lah ya buat aku gitu, yang disebut dengan build product development process. Jadi nanti kita sebagai orang product management itu end-to-end thinking-nya, end-to-end prosesnya itu akan seperti apa sih? Hopefully dalam 30 menit ke depan nanti aku bisa cerita itu dalam versi yang very compact lah, biar semoga teman-teman bisa memahami sepenuhnya. Seperti itu. Lanjut. Oke. Nah, tak kenal maka tak kenal maka tak sayang, teman-teman. Jadi sebelum aku sharing, perkenalkan dulu dari sisiku, nama aku Furi Putra. Jadi Mas Mbak di sini bisa panggil aku Furi. Saat ini sekarang berkarir di Doku sebagai product manager, spesifik untuk Tribe No Code Product Experience. Jadi gimana caranya di Doku, kami ada dua tribe besar sebenarnya. Satu ada digital ecosystem, satu lagi kita ada payment gateway. Aku di bagian payment gateway, gimana caranya kita para merchant-merchantnya Doku itu bisa menggunakan fitur-fiturnya di Doku tanpa adanya proses integrasi. Manakala misalnya bisnis di satu merchantnya itu tidak memiliki IT support lah misalnya. Nah, aku mau cerita sedikit nih terkait dengan karirku lah di dunia produk. Jadi aku beneran suka dunia produk itu kurang lebih dari sejak 2016. Jadi pada saat itu teman-teman semua di sini setidaknya aku menghasilkan ada dua project ya. Jadi yang pertama itu disebutnya Prelight. Jadi waktu itu di tahun 2016 bikin satu aplikasi gimana caranya bisa memantau proses kehamilan ibu dan janin. Nah, itu juga socio-typical project. Nah, itu waktu itu kita establish di beberapa rumah sakit swasta di Yogyakarta. Terus habis itu bikin satu project lagi yang disebut dengan ESDU, Easy Education for Everyone. Nah, ini mungkin bisnis modelnya mirip dengan Ruang Guru sekarang gitu. Nah, terus moving forward, aku bergabung di Ralali sebagai Associate Product Management, fokus untuk nge-handle marketing feature dan finance feature, teman-teman. Nah, di Ralali, B2B e-commerce, terus moving forward lagi, bergabung di Payfast, di situ aku pegang satu produk yang namanya Top Up, di mana memastikan end-to-end journey dari agen. Kalau di Payfast kita sebut user kita disebut dengan agen, supaya prosesnya berjalan dengan seamless, jadi nggak ada bottleneck dan seterusnya. Terus bergabung lagi di Altera. Di Altera di sini dikasih kesempatan dari C-level untuk mengembangin satu inisiatif bisnis baru. Di Altera mengakuisisi satu portofolio ERP, Enterprise Resource Planning, yang portofolionya ini digunakan oleh majority PDAM di seluruh Indonesia. Nah, gimana caranya aku sebagai PM di sana untuk bikin continuous improvement dalam platform di dalam PDAM tersebut. Nah, terakhir ya aku sekarang di Doku, terus juga ya beberapa bantu teman-teman juga sebagai produk digital consultant. Nah, kurang lebih ini expertise-ku, teman-teman. Jadi aku sangat mendalami di dunia product management, terus juga project management, business strategic, komersial, dan mungkin teman-teman untuk yang personal growth, gimana caranya kita berkarir di dunia PM, di dunia startup, nah, feel free untuk bisa reach me, terutama via LinkedIn-ku ya, teman-teman bisa cari namaku, Furi Oktria Putra, gitu. Nah, itu udah panjang nih perkenalanku. Nah, aku sekarang pengen teman-teman, boleh dong Mbak aku boleh dibantu share ininya, link Mentimeter. Nah, di sini aku pengen tahu nih, kira-kira teman-teman ini background-nya yang ikutan di sini itu dari mana aja sih? Nah, silakan teman-teman akses itu atau buka menti.com, terus tulis code-nya 70979868. Nah, silahkan teman-teman pilih. Aku pengen tahu nih background-nya teman-teman yang ikut sesi kali ini tuh banyaknya dari mana.
STEM. Oke, jadi aku bagi specifically langsung di dua track besar. STEM itu jadi terkait dengan science, teknologi, engineering, math gitu. Nah, terus non STEM berarti selain dari jurusan atau kampus atau mungkin masih SMA gitu, boleh banget untuk di pilih. Tuh udah terlihat 10, 4, 11, 4, 12, 4. Oke, wah jadi ada 5 STEM. Non STEM, sorry. Wah, dari sini sebenarnya aku mau cerita ke teman-teman semua. Jadi, kita sebagai orang product management, teman-teman, apakah harus berasal dari dunia STEM gitu, atau dari kampus atau jurusan yang terkait dengan STEM? Nah, aku mau sharing ke teman-teman, jawabannya adalah tidak mesti, teman-teman. Kenapa? Karena ya betul sih, ketika memang kalau teman-teman kuliah di STEM itu ada keuntungan dari teman-teman, terutama misalnya belajar di math atau di engineering, teman-teman belajar statistik, teman-teman belajar berbagai macam framework, flowchart, and so on lah, yang mungkin dari teman-teman non-STEM tidak belajar itu gitu. Nah, tapi teman-teman non-STEM itu nggak perlu khawatir. Ya, jadi dunia product management itu saat ini tidak membeda-bedakan lah, ya, mau non-STEM mau STEM silahkan. Nah, makanya dengan teman-teman bahkan ikut program Apiari ini, ya, ekspektasinya adalah teman-teman itu bisa punya mindset product management, ya. Jadi sebagai product manager itu, ya, yang dikuatkan itu bukan hanya terkait dengan dia bisa matematik, dia ngerti berbagai macam framework, enggak gitu. Tapi mindsetnya sebagai orang PM, teman-teman, terkait nanti dengan product development proses ini adalah sebagai product manager, kita harus bisa melakukan proses conversion. Ya, conversion apa? Merubah hal-hal yang uncertain become certain. Nah, jadi itu nggak mesti orang STEM atau non-STEM. As long as teman-teman udah punya mindset itu, ya, mindsetnya itu. Jadi sebagai product manager berangkatnya dari sana. Mindset bahwa hal-hal yang masih uncertain di dunia ini, teman-teman try to translate become certain. Nah, itu tugasnya orang product manager. Dan nggak mesti orang STEM, nggak melulu orang STEM bisa berkecimpung di sana. Orang non-STEM pun banyak. Teman-teman bisa searching kok di LinkedIn, berbagai macam profil orang yang berkarir di dunia product manager. Ada kok dari berbagai macam jurusan, ada yang dari hubungan internasional, terus juga ada yang dari psikologi, bahkan ada yang dari macam-macam lah. Jadi nggak usah khawatir. Ya, jadi ini aku mengencourage ke teman-teman semua, ketika ingin berkarir di dunia PM, stop, nggak usah pikirin masalah background. Gitu ya teman-teman. Nah, tuh, oke. Lanjut, nah sebentar, lanjut Mentimeternya kedua. Nah, aku pengen tahu nih, kalau teman-teman terlintas kalimat atau kata product management, apa yang ada di benaknya teman-teman? Boleh tulis opininya dong, biar kita sambil belajar bareng. Yo, ayo dong, masih kosong. Tes. Kalau ini suaranya lebih clear ya, Mbak? Oke. Produksi, oke. Do all the things, UI, UX, programming. Oke, ada lagi nggak, teman-teman? Business tech user. Wah, ini udah oke nih. Bener nih. Oke, ada lagi nggak? UI, UX, arrange task, bisnis, penghubung, iya. Udah mulai kelihatan. Mini CEO, WK. Oke. Produksi, oke. Business vision, ya. Oke, mungkin aku ngelihat ada beberapa spotlight dari kata-kata ini ya. Jadi yang pertama ini terkait dengan programming. Oke. Yang aku mau ceritain ke teman-teman adalah sebagai product manager, apakah teman-teman harus bisa ngoding?
Jawabannya tidak, teman-teman. Ya, jadi sebagai product manager, teman-teman nggak perlu untuk bisa ngoding. Kenapa? Karena itu tugasnya software engineer untuk melakukan proses coding, titik. Tapi, ada tapinya, teman-teman paling tidak harus memahami istilah-istilah saat teman-teman berkomunikasi dengan teman-teman di engineering. Teman-teman harus bisa ngebedain apa itu front end, apa itu back end, apa itu API, apa itu database, ya. Jadi teman-teman harus bisa tahu, oh kalau misalnya front end, teman-teman pakai Angular misalnya, pakai HTML, CSS. Nah, back end misalnya teman-teman bisa pakai Spring Boot, pakai basis Java dan seterusnya. Jadi teman-teman just to know the terminology, tapi tidak perlu untuk sampai di level ngoding. Karena itu tugas software engineer. Kalau teman-teman ngoding juga, sebagai product manager software engineer, teman-teman harus minta tambahan gaji sama bosnya. Berarti udah 2 role yang berbeda yang teman-teman kerjain. Itu satu, programming. Terus yang kedua, arrange tasks. Betul. Sebagai product manager, teman-teman, ya, tugas kita, day to day activity kita terkait dengan satu hal. Ya, most likely terkait dengan satu hal. Apa itu? Melakukan proses prioritisasi. Nah, arrange tasks ini adalah part of prioritization. Nah, terus do all the things, ya kurang lebih begitulah product manager, apa ya di raup lah semua, diambil semua. Penghubung, betul. Product manager itu walaupun we are not a proxy manager, ya kita bukan proxy manager, tapi at the end teman-teman, kita ini sebagai connecting the dots, ya, between berbagai macam stakeholders. Karena kita yang paling bisa untuk membicarakan satu isu ke isu yang lain dengan bahasa seawam mungkin. Nah, itu tugasnya sebagai product manager. Nah, gitu ya. Ya kurang lebih 2 hal itulah yang aku cerita so far. Terus teman-teman ada tadi UI UX, ada market oriented, leadership, dan seterusnya. Nah, takutnya waktunya habis, teman-teman. Jadi aku lanjut dulu ya, untuk bisa jelasin hal yang lain. Oke, aku akan share di sini. Oke, terkait dengan masuk ke topik build product development process. Jadi teman-teman, common reason for startup failure. Yang satu dari Valory, yang kedua dari CB Insight, ya. Most likely dua-duanya mengatakan hal yang sama. Ya, jadi top one-nya, kenapa yang namanya startup itu fail, kenapa yang akhirnya startup itu bankrupt dan seterusnya, kata kuncinya itu lack of product market fit. Atau bahasa lebih awamnya itu market nggak butuh produknya. Jadi product market fit itu apa sih definisinya? Sesimpel teman-teman bikin produk, di sini ada market, nah produknya dipakai sama market. Nah kebetulan ini nggak dipakai, produknya hadir, marketnya nggak mau pakai, gitu, ya. Tapi bukan zero ya, dalam artian supply and demand-nya. Nah itu yang disebut dengan no market need, ya. Nah ini kenapa bisa terjadi, teman-teman? Most likely, teman-teman, most likely ini terjadi karena proses validasinya, proses discovery-nya pada saat mendevelop bisnis as a startup, mendevelop produknya itu tidak berjalan dengan baik, teman-teman. Ya, yang namanya bisnis, teman-teman, yang namanya bisnis, ya, kita harus bisa bukan cuma sekedar disruptif, itu bukan cuma jargon, ya. Disruptif itu bukan cuma menghadirkan satu high tech dan seterusnya. Disruptif di sisi lain adalah gimana caranya teman-teman berbisnis atau mendevelop satu produk ketika memang market tidak membutuhkan, try to pivot, ya, pivoting, ya, mana masuk ke tempat yang misalnya sekiranya market butuh. Harus ada keberanian di situ. Nah, yang gugur-gugur ini nih kebanyakan tidak memiliki keberanian di sana. Terus baru ada isunya banyak yang lain-lain lah, ada run out cash gitu kan dan seterusnya. Tapi proses discovery things-nya untuk bisa mendeliver produk yang nempel sama market itu
tidak berjalan dengan baik. So that's why produknya gugur, bisnisnya gugur. Ada contohnya? Ada, ini nggak cuma riset doang. Di Indonesia lagi. Teman-teman kalau pernah tahu, ada satu startup dulu didewa-dewakan dalam tanda kutip lah di di dunia startup. Pokoknya di skena 2015 sampai skena 2019 ada satu startup yang disebut dengan Kelapa. Ya, mungkin teman-teman di sini ada yang pernah dengar, mungkin ada yang nggak pernah dengar juga. Tapi aku ceritain sedikit. Jadi Kelapa ini sebenarnya dia bikin satu marketplace spesifik untuk memprovide kerajinan tangan. Ya, kerajinan tangan. Jadi dia sebagai marketplace untuk menjual kerajinan tangan. Marketnya yang dia sasar adalah orang Indonesia. Nah, Kelapa dulu sempet tuh, pokoknya booming lah di media kan, banyak orang yang suka dan seterusnya. Sampai dia dapat penghargaan, foundernya bahkan kalau aku nggak salah ingat ya, kalau aku nggak salah ingat masuk ke Forbes 30 under 30 dan seterusnya. Wah, sampai di satu titik 2019 bulan Maret Kelapa akhirnya gugur. Ya, teman-teman bisa searching di Google beritanya bahwa permanently stop this business gitu. Jadi Kelapa di per Maret 2019 itu sudah di shutdown atau masuk graveyard. Alasannya adalah terkait dengan sustainability business. Ya, sustainability business itu adalah bahasa halusnya sebenarnya teman-teman dari nggak match ke produk market fit-nya. Ya, uang investor dibakar banyak, tapi uang yang dapat masuk ke dalam platformnya sedikit. Nah, itu yang menyebabkan Kelapa gugur. Mungkin saja ketika Kelapa mau melakukan proses pivoting, teman-teman. Ya, proses pivoting mungkin akan lain cerita. Ada case-nya yang lain untuk masalah pivoting ini. Mungkin bisa cerita sedikit terkait dengan Bukalapak yang dilakukan Bukalapak. Bukalapak ini mungkin kita dari dulu juga kenal sebagai marketplace, ya, B2C marketplace, ya kan, gimana caranya connecting the dots, penjual dan pembeli, that's it, ya. Habis itu Bukalapak naik, terus habis itu mulai agak turun, masuklah berbagai macam platform yang lain, Shopee, Tokopedia, Lazada dan seterusnya. Akhirnya Bukalapak kalah. Tapi Bukalapak tetap bertahan. Bahkan kalau teman-teman lihat strategi bisnisnya Bukalapak, kalau teman-teman dengar di media, Bukalapak ini mengarah kemana sekarang? Mainnya ke mitra Bukalapak. Dari yang B2C, dia coba pivot bisnisnya fokusin ke B2B. Memprovide toko kelantan, bagaimana bisa jualan fast moving goods dan seterusnya. Nah, itu adalah kondisi-kondisi berbisnis itu kita harus melakukan proses pivoting. Kalau memang udah dirasa bisnisnya mau sunset atau udah mau masuk graveyard, masuk kuburan, wajib gitu. Nah, itu semua harus didasari dari discovery things-nya dulu yang akan aku ceritakan sehabis ini. Jadi teman-teman sebagai orang product manager, ya, product development sistemnya gitu, frameworknya yang selalu mungkin aku cerita ke banyak orang adalah sebenarnya terdiri atas 3 hal besar sebenarnya teman-teman. Ya, product manager itu day to day activity-nya akan banyak berkecimpung di area 3 hal ini. 1, itu yang disebut dengan product discovery. Ya, product discovery nanti biasanya outputnya akan menghasilkan 2. Biasanya loh. 1 yang disebut dengan PRD. Yang kedua disebut dengan prototype. Biasanya. Product discovery. Masuk ke product delivery. Nah, product delivery itu adalah proses untuk men-tailor PRD dan prototype yang masih bentuknya desain, ya, itu untuk diwujudkan jadi satu working software. Nah, terus gimana caranya connecting the dots between product yang sudah rilis dengan market? So that's why ini yang nggak kalah pentingnya dan mungkin beberapa teman-teman product manager luput. Yang disebut dengan go to market strategy. GTM ini penting teman-teman. Dan skemanya ini semua teman-teman itu adalah skema yang sifatnya incremental dan iteratif. Ya, ini nggak boleh berhenti teman-teman. Proses ini nggak boleh berhenti. Nanti aku akan jelaskan satu-satu apa sih itu product discovery, apa itu product delivery, apa itu go to market dan seterusnya. Oke? Nah,
Jadi frameworknya secara garis besar nanti akan kurang lebih bentuknya seperti ini teman-teman. Ya, jadi bentuknya akan seperti ini. Ya, jadi yang namanya product management ya kita berbeda dengan project management. Itu yang teman-teman harus pahami dulu. Ya, product management itu nggak akan ketemu ujungnya. Karena ujungnya sebagai product manager harus bisa mencapai outcome. Outcome itu apa biasanya ditentukan dengan matrix. Kalau project management itu fokusnya itu binary. Ya, projectnya rilis atau nggak rilis. That's it. Kalau product management more than that. Gimana caranya bring a significant impact. Nah, itu product management. Ditentukan dari matriksnya. Sudah tercapai atau belum. Oke, aku cerita dari sini. Ya. Jadi first thing first, ya. Bisa kita lihat dari user misalnya. Dan bisa dari strategic vision. Jadi strategic vision itu mungkin idenya datang coming from the internal organization. Mungkin dari C-levelnya, dari investor, dan seterusnya. Ada juga feedback dari user nih. Ya, orang yang akan menggunakan ketika produknya belum ada ataupun orang yang sudah menggunakan feedbacknya apa. Nah, dikumpulkan ke dalam satu tempat wadah. Ya, ini wadah ini yang disebut dengan ideas backlog. Nah, habis itu teman-teman, apa yang harus dilakukan? Ideas backlog ini ya, selanjutnya harus diprioritisasi teman-teman. Mana yang harus kita deliver duluan. Kenapa ya? Kenapa product discovery ini penting, dilakukan discovery ini penting? Karena akan banyak karena akan banyak keterbatasan yang dihadapi, resources dari human-nya, ya kan? Siapa yang mau bikin? Nah, itu yang paling penting tuh. Uangnya banyak enggak? Nah, itu harus diprioritisasi. Nah, selanjutnya baru nanti akan dibentuk satu validasi, bentuk desain, nanti akan masuk ke user lagi. Nah, nanti akan dapat feedback. Nah, feedbacknya ini nanti akan jadi final version yang selanjutnya akan masuk ke dev backlog. Nah, di sini proses delivery-nya, teman-teman. Nah, itu gimana caranya mereka akan mengcrafting produknya menjadi satu working software. Nah, dari sini baru akan value delivered. In paralel, go to market ini juga harusnya jalan. Value delivered ini maksudnya apa? Itu produknya. Karena produk is vehicle of value. Ya, jadi orang product manager yang di-maintain, dia responsible itu terhadap produknya. Product as a value yang bermanfaat untuk user. Titik. Gitu. Lanjut. Terus, nah aku masuk ke product discovery. Jadi di product discovery ini pendekatannya kita sebut salah satunya ada design thinking. Ya, design thinking itu nanti cara pola pikirnya adalah convergent, divergent, convergent, divergent. Maksudnya apa? Nah, product discovery ini sebenarnya berangkat dari purpose-nya. Purpose-nya itu gimana caranya bisa build produk yang bisa menurunkan resiko. Ya, build produk itu resikonya itu bisa diturunkan seminimal mungkin. Jadi pada saat proses development-nya itu aman, smooth, produknya bisa digunakan, traction-nya kita bisa dapatkan. Ya, berangkat dari challenge yang banyak itu kita divergent. Jadi proses thinking-nya di diverge. Jadi akan banyak masalah ya yang akan kita coba pahami. Nah, masing-masing masalah ini akan coba kita prioritaskan. Mana which one that we want to build. Which one that we want to solve. Nah, itu proses divine. Nah, ini akan masuk ke convergent thinking. Nah, bahkan dapat satu titik, the real problem apa, baru dibikin idenya. Idenya itu potential solution-nya apa. Nah, itu mungkin bisa jadi lebih dari satu. Divergent thinking lagi. Nah, habis itu akan sampai di satu titik, oke, prototype, di testing, dan seterusnya. Satu final design, convergent thinking lagi. Nah, that's become solution. Nah, itu untuk product discovery thinking. Nah, ini
cuman aku mau kasih snapshot aja bahwa melakukan proses prioritisasi kita bikin pakai framework yang aneh-aneh, at the end tetap manajemen yang harus kita kerjain. Dan ini sering banget kejadian, nggak cuma mungkin orang-orang product manager ataupun role yang lain akan mengalami hal yang serupa. Sorry, kepencet sana. Lanjut. Oke, nah lanjut ke product delivery. Nah, product delivery ini konteksnya adalah SDLC, teman-teman. Software Development Life Cycle. Nah, yang common di dunia SDLC itu ada dua hal. Yang satu waterfall project, ya ini waterfall ini basisnya project based, ya. Ini biasanya kalau misalnya sudah certain terkait dengan time, quality, and cost-nya. Waterfall bisa diimplementasikan. Tapi kalau uncertainty-nya cukup tinggi, kita akan coba gunakan yang namanya agile concept. Nah, ini orang product manager ini sering pakai istilah agile karena uncertainty pada saat mendevelop produk itu cukup tinggi. Nah, di dalam agile framework ada satu framework yang terkenal yang kita sebut dengan Scrum. Nah, teman-teman akan belajar, mungkin teman-teman bisa searching terkait dengan Scrum, nanti kita bisa discuss lagi, Scrum itu apa dan seterusnya. Ini tapi salah satu metode SDLC di dalam Agile yang paling cukup populer saat ini di Indonesia. Aku mention di Indonesia dulu ya. Di Indonesia ini salah satu cukup populer, Scrum. Udah banyak startup yang pakai Scrum. Nah, jadi nanti activity dalam Scrum itu ada yang namanya sprint, ada sprint event, ada sprint red planning, retrospektif, review, daily scrum. Nah, itu Scrum. Nanti teman-teman bisa belajar. Nah, terus yang dihasilkan nanti itu satu produk itu berdasarkan environment-nya. At the end, teman-teman harus bisa menghasilkan produk yang levelnya environment-nya, mungkin di sini kalau ada engineer paham, itu levelnya production. Jadi datanya digunakan oleh klien atau user, production data, ini yang harus dicapai. Definition of dan seorang engineer itu harus ke sini. Nggak boleh dia cuma mentok di staging, nggak boleh dia mentok di testing, apalagi di development fase. Ya, ini harus di production. Tekankan itu sebagai product manager, deliver value secepat-cepatnya, dapatkan feedback dari user secepat-cepatnya untuk kita coba iterate lagi, teman-teman. Nah, ini salah satu bentuk PRD. Teman-teman bisa searching di Atlassian, itu salah satu tools untuk terkait dengan project management. Dia provide satu template terkait PRD. Kurang lebih PRD itu bentuknya seperti ini. Nah, ini salah satu hal yang dikonsum oleh engineer sebagai bahan mereka untuk melakukan proses development di produknya. Terus, nah, go to market strategi terakhir. Karena waktunya ini agak cukup rapid nih. Jadi go to market strategi, teman-teman ceritanya nih ada sekitar 7 fase yang harus 7 fase yang harus teman-teman pikirkan dalam proses go to market. Yang pertama, teman-teman harus paham siapa user personanya. Ya, siapa target orang yang akan disasar produknya. Yang kedua, coba bikin strategi marketingnya seperti apa? Marketing section. Go to market akan erat kaitannya dengan marketing. Yang ketiga, pricing strategi. Nah, ini akan lebih erat terkait dengan business section, ya, sales dan seterusnya. Yang keempat, gimana caranya nanti paralel pricing, sales strateginya, cara ngejualnya dan seterusnya. Terus masuk ke fase kelima. Gimana caranya teman-teman bisa set up customer support-nya. Jangan cuma bisa ngejual, tapi layanan purna jualnya nggak dihajar nih, nggak diselesaikan. Nah, ini harus disiapin. Ya, siapa yang nge-handle customer support. Yang keenam, gimana caranya bisa identifikasi right metrics. Untuk apa proses iterasi pengembangan produk selanjutnya berdasarkan matriks yang sudah didefine sebelumnya. Yang terakhir, determine where the new product fits. Ya, jadi pokoknya udah dapat informasi dan segala sesuatunya. Ya, kalau misalnya ternyata itu perlu kita prioritas lagi, berarti masuk ke roadmap. Coba kita prioritisasi lagi berdasarkan feedback dari user, feedback dari stakeholders dan seterusnya.
Nah, ya kurang lebih begitulah sesi 30 menit ya apa namanya yang aku bisa cerita ke teman-teman semua. Jadi ya, I think that's enough from me. Habis ini kita sesi Q&A, mungkin kita berangkat dari Q&A aja. Mungkin teman-teman